seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliyah, istri Uria orang Heti. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria, orang Heti itu, datang kepada. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap dia. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaannya. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud, demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam gua. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hambanya tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perkataan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-21. Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak
banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Yohanes. Haleluya. Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara. Bagaimana kabarnya? Baik, di tanggal tua ya. Mas Javi, saya boleh minta tolong pelan-pelan Mas Javi.
Ibu bapak dan saudara-saudara, saya mengajak kita bersama untuk menyanyikan sebuah lagu. Dan saya yakin ibu bapak bisa menyanyikan lagu ini. Hati yang gembira adalah obat. Sekali lagi, hati yang adalah obat hati keringan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Terima kasih. Hati yang gembira adalah obat, Tuhan senang. Tema khotbahnya menjaga hati. Hati yang gembira adalah obat, hati yang gembira Tuhan senang. Amin, Bu Bapak. Bu Bapak sabun. Nah, tadi sudah cukup jelas. Hati yang gembira adalah obat, hati yang gembira Tuhan senang. Mas Javi tadi memakai kunci dasar apa, Mas? C. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau tidak salah dalam gitar, ini cempreng sekali. Kunci dasar C itu terdiri dari beberapa formasi. Jadi senar ini ditekan oleh beberapa jari, dan ketika tangan kita tidak menekan senar itu dengan tepat, bisa saja bunyinya bagaimana, Mas? Fales, cempreng, tidak jadi nada dasar C, jadinya yang malah nggak jelas. Ibu bapak dan saudara-saudara, seperti itu juga ketika kita tidak melaksanakan yang semestinya. Ketika kita membaca tadi, lektor memberikan membaca dari kitab Samuel, dijelaskan tentang cerita Daud dan Batseba. Daud tidak melaksanakan yang semestinya. Keterangan di depan tadi, raja-raja setiap tahun itu ada keterangan waktu biasanya. Biasanya itu berarti lebih dari sekali. Sudah menjadi kebiasaan setiap tahun raja-raja berperang. Ketika Daud tidak berperang, dia malah duduk-duduk di istana. Ini menjadi sesuatu yang berbeda. Raja-raja lain berperang, Daud malah duduk-duduk di istana. Sesuatu yang tidak semestinya, yang lirwoing wajiban, mengabaikan tanggung jawab, itu bisa mendatangkan persoalan. Dan itulah yang ada dalam bacaan kita tadi. Dalam pengantar bacaan tadi dijelaskan bagaimana kisah Daud. Dan saya yakin Bapak dan saudara-saudara sering dengan kisah Daud ini di sekolah minggu atau mungkin di PA. Saya ada beberapa slide, boleh minta tolong Mbak? Slide. Oh tidak ada. Ya, slide. Ya Ibu Bapak dan saudara-saudara, pembiaran melakukan hal yang tidak semestinya itu seringkali memunculkan persoalan sebagaimana Daud tadi. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada banyak pembiaran melakukan yang tidak semestinya yang berujung menjadi persoalan. Kita sebagai keluarga pasti ada tanggung jawab tertentu. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, ada tanggung jawab tugas-tugas tertentu, dan itu tidak bisa digantikan.
tugas anak, tugas orang tua. Ada hal-hal yang ada batasan-batasannya. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, memunculkan sebuah persoalan, dan persoalan itu bisa saja menjadi kehancuran, sebuah kesalahan. Menariknya ketika kita membaca dari kisah Daud tadi, pada bagian akhirnya mungkin tidak terbaca juga, tetap ada penyesalan Daud dan Tuhan berkenan mengampuni Daud. Ibu bapak dan saudara, Allah yang perhatian, Allah yang mengenal bagaimana umatnya, itu menjadi Allah Daud. Dan itu juga direfleksikan dalam kitab Mazmur yang dibacakan tadi. Mazmur berbicara bagaimana pengamatan Allah itu ada. Tuhan mengetahui apa yang menjadi diri kita. Keadaan-keadaan diri kita Allah mengerti. Dan itu menjadi bekal penting dalam kita melanjutkan kehidupan. Ibu bapak dan saudara-saudara, tindakan Allah dalam mendekatkan diri pada kita merupakan karya penyelamatan Allah dalam kehidupan kita. Kita turut dipanggil sebagai mitra, rekan sekerja dalam pelayanan. Dan cara untuk mendekat, menjaga hati kepada Allah, kita juga dapat membacanya dari Efesus tadi, yaitu sesederhana lewat doa. Bagaimana doa yang kita bangun? Apakah menjadi doa yang memaksa? Tapi doa Rasul Paulus tadi menarik. Doanya berfokus pada memahami lebih dalam lagi, tidak hanya tentang kemampuan, tapi berbicara tentang rasa, makna. Konon kabarnya kata tidak akan sampai pada makna. Pemaknaan akan apa yang didoakan itu menjadi kedekatan relasi kita dengan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, bacaan kita di Injil Yohanes tadi menjadi cerita yang menarik ketika di akhir bulan, 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini hal yang sedikit tapi bisa untuk orang banyak. Ini spirit-spirit akhir bulan luar biasa. Tapi ketika kita merefleksikannya, ternyata tidak hanya tentang ini, Bu Bapak. Bagaimana ketika kita membaca percakapan Yesus dengan Andreas dan Filipus. Menariknya mereka berbicara tentang sebuah realita. Kita membaca percakapannya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ada kepekaan, kepedulian Yesus pada mereka yang lapar. Orang banyak yang ikut dia. Tapi fokusnya Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan menarik, yang dikatakan Andreas, yang dikatakan Filipus, ini sebuah kesadaran diri bahwa ia sedang dalam keadaan terbatas. Ibu bapak dan saudara-saudara, tidak gampang mengakui kalau kita itu terbatas. Pengennya apa-apa bisa dikerjakan. Kalau bisa malah semua saya kerjakan, biar semuanya seperti yang saya inginkan. Tapi apakah begitu dalam kehidupan kita berelasi di keluarga? Tidak semuanya bisa kita kerjakan. Kita perlu mengakui keterbatasan kita. Sebagaimana Andreas mengakui, di sini hanya ada anak dengan 5 roti. Apa artinya? Justru dalam pengakuan akan keterbatasan diri kita, Tuhan akan berkarya. Pengakuan akan keterbatasan ini menjadi penting. Bukan menjadi alasan bahwa aku tidak bisa, biar yang lain saja. Tapi menjadi kesadaran untuk kita berkolaborasi. Jujur saya bawa gitar ini tidak bisa bermain gitar. Tapi saya minta tolong Mas Javi untuk mengiringi kita bernyanyi. Tidak semua bisa saya kerjakan. Dan saya yakin kita juga begitu. Tidak semua hal bisa kita kerjakan. Justru ketika kita menyadari keterbatasan diri kita bisa semakin aware dalam kehidupan kita berrelasi. Dalam kehidupan kita bergereja juga demikian. Tidak semua pelayanan bisa kita kerjakan sendirian. Kita perlu berkolaborasi.
membangun harmoni di tengah keberagaman potensinya GKJ Nusukan. Konon beritanya GKJ Nusukan juara umum pas tinggi. Semoga kita menjadi juara umum terus ya. Amin. Nah, kolaborasi dari juara umum ini terdiri dari berbagai macam lomba. Dan setiap lomba turut nyengkuyung. Inilah yang menjadi timbalan gesang kehidupan kita di tengah keberagaman. Kita dipanggil untuk menjaga hati, juga berarti menyadari keterbatasan diri kita. Dan yang menjadi fokus bukan pada apa yang menjadi keterbatasan diri kita, tapi pada keberserahan dalam keterbatasan. Siapa yang kita andalkan ketika kita dalam keterbatasan? Ibu bapak dan saudara-saudara, bacaan kita tadi menunjukkan tindakan Yesus ketika dia sudah selesai berpelayanan. Yesus ketika berada dalam orang banyak, setelah berkarya, setelah melayani, tidak menuruti keinginan mereka-mereka yang ingin menjadikan dia raja atau nabi. Yesus menyingkir. Ini kesadaran penting menjaga hati juga berbicara tentang prioritas karya penyelamatan Allah. Ada karya yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kesadaran ini tentu memerlukan hati yang besar. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, ketika membaca Yesus berjalan di atas air, tentu ini menjadi cerita yang menarik. Yesus berjalan di atas air. Yesus yang sama yang tadinya memberi makan 5.000 orang, kini Yesus berjalan di atas air. Tapi yang menarik adalah responnya. Murid-murid ini malah ketakutan. Ibu bapak dan saudara-saudara, kadang kita punya pengalaman ditolong, disertai oleh Tuhan. Tapi tetap saja kita memiliki ketakutan. Bahasa anak mudanya overthinking. Karena kecemasan, kekhawatiran itu kadang yang menjadi fokusnya adalah pada ketakutan kita. Itu juga dialami oleh para murid. Para murid yang jelas-jelas melihat Yesus memberi makan 5.000 orang, kini mengalami ketakutan karena Yesus berada di depan mereka, berjalan di atas air. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya yakin kita semua punya ketakutan masing-masing dalam kehidupan kita. Takut tambah dewasa, takut bertambah usia, bertambah tanggung jawab, bertambah persoalan hidup yang tidak kunjung habis. Takut ditinggalkan, takut relasi kita. Ada banyak hal ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Memang tidak ada yang abadi dalam kehidupan kita. Ada yang bisa memastikan akan bersama-sama dengan anak-anak terus? Tidak ada. Anak-anak juga akan dewasa. Dengan suami atau istri terus? Tidak. Mereka juga akan meninggalkan kita. Tapi ketika kita merasa dicintai oleh Sang Cinta, yaitu Allah sendiri, ketakutan itu akan sirna. Sebagaimana murid-murid mendengar perkataan Yesus, "Aku ini, jangan takut." Ibu bapak dan saudara-saudara, karena keterbatasan slide tadi, saya punya sebuah gambar slide. Gambarnya adalah tentang pengalaman. Setiap dari kita punya pengalaman hidup. Dan konon kabarnya ketika punya pengalaman yang tidak menyenangkan dalam berpelayanan, dalam kehidupan berkeluarga, itu ada nasihat umum yang bilang kalau lupakan dan maafkan. Tetapi ketika kita membaca dari perjalanan kitab Samuel dan Yohanes tadi, apakah melupakan itu menjadi sebuah tindakan yang bijaksana? Ibu bapak dan saudara-saudara, ingatan, kenangan adalah berkat dari Tuhan. Itu kata-katanya Weisel, seorang teolog. Dia bilang bahwa berkat Tuhan bisa berupa sebuah kenangan, ingatan. Kenapa? Karena dengan ingatan kita punya sesuatu yang bisa dijadikan pembelajaran. Daud dan Betseba punya pengalaman, punya ingatan kesalahannya di masa lalu.
Murid-murid punya pengalaman ingatan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kita juga punya pengalaman ingatan, kenangan yang berharga dalam kehidupan kita. Kenangan itu tidak untuk dibuang atau dilupakan, tapi bisa diingat sebagai sebuah pembelajaran. Menariknya setiap pengalaman kita bisa bermakna ganda. Oh ya, mungkin ketika mengingat itu sekarang sedang sedih. Tapi berganti tahun, berganti kesempatan. Oh, kalau aku tidak bisa mengalami hal itu di masa itu, mungkin aku tidak akan sehebat, sekuat saat ini karena pertolongan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, menjaga hati juga berbicara tentang bagaimana kita tidak membiarkan. Tadi Daud membiarkan tanggung jawabnya hilang, tanggung jawabnya ditinggalkan. Murid-murid membiarkan bagaimana Yesus sudah memberi makan 5.000 orang. Ada kepedulian dalam kita hidup berelasi. Dan kepedulian itu muncul karena kita juga merasa terbatas. Kita memerlukan orang lain dan orang lain juga memerlukan kita. Kita hidup saling berkolaborasi. Kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Meskipun sering ada ungkapan independent woman, independent man. Kita mungkin bias tentang independent dan dependent. Apakah kita bisa hidup dalam ruang hampa? Apakah GKJ Nusuan bisa hidup dengan GKJ Nusuan tok? Tentu saja tidak. Kita juga menjadi salung bagi semua. Kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Dan dari situlah kita mengetahui keterbatasan kita. Mohon pertolongan Tuhan, karena Tuhan akan memampukan kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mari kita menjaga hati kita dengan memperhatikan kembali kehidupan kita, belajar dari pengalaman yang kita alami. Sesederhana tadi kunci C yang ketika berbeda memegangnya akan berbeda. Kita juga melihat kembali laku kehidupan kita, supaya kita bisa menjaga hati untuk hidup berkenan di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan menemani kehidupan kita. Amin.